Wassalatu wassalamu ala Maulana Muhammadin Pertama-tama mari kepada para jamaah saya ajak mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas terselenggaranya acara ini dan diperkenankannya kita untuk hadir di tempat ini. Karena sesungguhnya tidak ada kekuatan kita untuk bisa datang ke tempat ini kecuali izin daripada Allah Ta'ala. Bagi kita di antara sekian banyak umat manusia yang ada di kompleks ini adalah pilihan-pilihan Allah yang diperkenankan datang ke tempat ini dan memuji baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun dengan baginda Nabi. Bagi baginda Nabi ingin mendengar pujian daripada kita yang maha seorang mulia yang datang ke tempat ini. Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan kepada baginda Agung Nabi Muhammad. Bapak Ibu hadirin jamaah muslimin berhuda, sebelum saya lanjutkan sedikit daripada apa yang saya bagi, kalau banyak mengatakan perkenankan saya menyampaikan bahwa saya kepada ini adalah Pak Fakri Mantap adalah Pengurus kemudian Ketua DKM Bapak Lutfi dia dan Ketua Asrama Bapak Aron dan kepada seluruh para pejabat, para tokoh yang tidak mengurangi rasa hormat saya. Terima salam penghormatan saya, salam kasih saya. Mohon ampun maaf kalau tadi ada usul sedikit dari tarawih saya. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul di sini guna memperingati kelahiran baginda Agung Nabi Muhammad. Kenapa kita peringati? Kenapa kita harus tenang? Kenapa kita harus bacakan kembali kisahnya seperti dalam rawi yang tadi kita bacakan? Karena itulah bersyukur kita kepada Allah Ta'ala dengan kehadiran baginda Nabi ke muka bumi. Kita bersyukur kepada Allah dengan kehadiran beliau. Meskipun sebenarnya hakikatnya kita kepada Nabi adalah melaksanakan segala macam perintah yang telah diajarkan, sunnah-sunnah. Itu memang akhirnya Pak. Bukti cinta kita kepada Nabi adalah melaksanakan ajaran-ajarannya, berarti melaksanakan perintah Allah. Tapi kira-kira kalau kita nggak senang sama orangnya, mau nggak pada dunia benar-benar Pak? Bu, Ibu, ada berapa ribu kalau begini? Ada teori dan tadi ya, mau dekat-dekat meeting sih, gitu. Ya, Bu, sehat, masih semangat, masih kuat, mau berapa ini? Jam 2 jam 3 saya rasa kalau jam 12 Pak jam 2 hebat nanti kalau komplit ini ya. Saya Bu ya. Baik Bu, saya mau tanya, kira-kira Ibu kalau nggak ada senang sama Bapak mau bantu apa mau balik Bu? Kalau nggak sayang sama Bapak kira-kira mau bantu apa enggak Bu? Ibu mau
sayang sama bapak karena apa bu? Karena cinta, sayang atau karena memaksa ibu? Karena patuh itu diatur dengan suka. Iya. Kita bisa patuh terhadap segala sesuatu karena ada cinta. Cinta sendiri susah diidentifikasinya ini apa yang sudah cinta ini. Diberikan keterangannya susah. Ada yang ngerti apa itu cinta? Definisi cinta. Siapa yang bisa ngasih definisi cinta? Masing-masing orang punya persepsinya, punya pemikiran apa itu arti cinta. Ya. Begitupun cinta kepada baginda Nabi, sulit kita katakan cinta kepada Nabi itu dengan melaksanakan ajaran. Iya, itu perintah, itu bukan cinta. Ada seorang karyawan patuh sama Tuhan, apakah dia cinta sama Tuhan? Atau karena hal lain? Atau karena keinginan pribadi tidak dapat gaji? Iya kan? Bapak-bapak polisi yang ada di sini melaksanakan cinta kepada polisinya atau karena supaya dapat gajinya? Itu kan pertanyaan yang harus dijawab. Iya kan? Ketika cinta kepada institusinya, maka apapun yang terjadi kepada institusinya, termasuk program presisi yang dijalankan oleh Kapolri, dilaksanakan dengan sepenuh hati. Karena cinta. Iya. Bukan karena yang lain-lain. Cinta kepada jabatan saya, berarti saya harus melaksanakan tugas-tugas saya dengan sepenuhnya. Tapi kalau tidak cinta kepada jabatannya, tidak cinta kepada institusinya, maka apapun yang dijalankan oleh Kapolri tidak akan bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena pasti tidak begini. Kalau dia ada pengawasan atasan mungkin pasti lakukan, ya kan? Kalau yang lain ya salah berlawan kita, gitu. Kenapa? Karena tidak ada cinta. Betul atau betul? Betul atau betul kira-kira? Bu, ibu baca sama bapak karena cinta atau karena gajinya bu? Hah? Ada juga sedikit-sedikit bapak gitu. Hah? Masih sah-sah aja yang seperti itu. Tapi memang cinta itu sesuatu yang berbeda. Ya. Kalau Gus bilang cinta itu ibarat orang mau berambang, dia ditahan-tahan, air matanya keluar. Iya. Ibu-ibu suka minta orang bu. Bu, minta orang nggak? Berapa kilo? Suka keluar nggak air matanya itu tanpa sengaja? Meskipun dipaksa untuk tidak keluar, kira-kira keluar adalah mata. Cinta itu sama dengan batu, biar ditahan bagaimana, pasti keluar. Itulah cinta. Ya, jadi cinta kepada Nabi itu bukan hanya sekedar melaksanakan perintah. Kenapa? Karena jika seperti itu akan kering apa yang kita laksanakan. Kita akan hanya terpusat kepada aturan-aturan yang diberikan sama kita. Dan itu pun belum bisa kita laksanakan. Kadang-kadang yang gampang-gampang aja. Aku harus sunnah hingga aja, karena Nabi tadi jangan pendek. Tapi ini nggak pernah juga merasakan bagaimana dihinaannya Nabi ketika ditarik. Betul. Ketika 9 tahun baginda Nabi baru menyiarkan agama Islam, itu belum dikejar-kejar oleh kafir Mekah hingga berlarian ke gunung dan sampai berdoa kepada Allah tidak tolong kepada umat ini. Belum tidak sampai hati istilahnya tidak kuat lagi untuk menahan apa itu, mengadukan permasalahan kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, begitu lemah keadaan, tolong kuatkan diriku menyiarkan agama ini. Dengan doanya itu Allah menjawab, menurunkan malaikat Jibril alaihissalam dan berkata kepada Nabi, ya Muhammad, jika engkau ingin memenuhi aku timpakan kepada kaum kafir musyrik itu, maka akan aku timpakan. Tapi kata kepada Nabi, jangan. Mereka melakukan
begitu karena mereka belum tahu dan belum kenal dengan Islam. Beda dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Ketika Nabi Nuh alaihissalam mendapatkan kaumnya tidak mau patuh, maka dia timpakan bencana kepada kaum. Dia minta sama Allah menghukum kaumnya dengan banjir bandang. Betul. Ketika Nabi Nuh alaihissalam menyerah terhadap kaumnya yang tidak mau patuh, dia tinggalkan kaumnya tanpa perintah daripada Allah Taala. Hingga dia berdoa Allah masuk dalam perut. Tapi bagi Nabi tidak. Nah, kisah Nabi seperti ini sebenarnya juga jadi sunnah dalam perbuatan kita. Bisa jadi kita lelah ketika kita melaksanakan tugas. Bisa jadi kita capek. Tapi inilah tugas kita sebagai abdi negara. Kita harus sadar itu karena Nabi lebih parah keadaan daripada kita ketika melaksanakan tugas sebagai Rasul. Nah, Bapak kondisi yang ada di sini sebagai petugas negara harus mengerti kisah ini bahwa apa yang dilakukan sama kita, terutama kepada anak saudara ini. Nah, itu ketika menghadapi demo itu memang sangat luar biasa pada kami. Sudah lapar, haus, panas, dimaki-maki, dijaji. Tapi coba kita bawa pengalaman ini kita ini dengan pengalaman dengan Nabi. Nabi lebih parah daripada apa yang kita dapat. Nabi tidak mendapatkan fasilitas daripada pemerintahan Mekah. Nabi kelaparan. Tapi itulah Nabi kita. Beliau tetap patuh dan tunduk kepada Allah. Nah, dan kita pun seharusnya sebagai seorang kesatuan dan sebagai seorang prajurit, ketika kita belajar perintah maka bermainlah di situ sesuai dengan perintah yang akan diberi. Supaya apa? Institusi kita, pribadi kita selamat daripada bala bahaya dan bencana. Dan itu yang disebutkan segala macam yang bersifat sifatnya jargon dan tujuan dan program kerja. Ketika tidak ada cinta di situ, maka itu cuma sebagai simbol. Apapun namanya, dan implementasinya itu harus sesuai dengan koridor yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu dengan kebijakan kita, kemampuan kita, kekuatan kita. Kita bukan Nabi, kita bukan Rasul, tapi Rasul sudah memberikan gambaran. Minimal ketika kita menggambarkan suasana kebatinan itu, insya Allah kita kuat. Insya Allah kita sedang susah. Kita ingat Nabi juga lagi itu berjalan kaki dari Mekah ke Madinah dengan susah payah ketika diusir. Bagaimana kelaparan para pengikut beliau. Masuk kita ke dalam suasana kebatinan seperti itu, kita insya Allah akan kuat. Kita tidak akan lari dari agama kita. Kita tidak akan lari daripada ajaran agama kita. Kita tidak akan berbuat daripada apa yang dilakukan agama kita. Gunanya Maulid adalah memperkenalkan diri siapa bagian Nabi kepada generasi-generasi. Namun sulit bagi kita untuk memberikan ilmu begitu saya. Makanya kalau saya Pak terus terang aja, untuk anak-anak seperti ini kebanyakan mending Maulid aja. Bawa selawatan aja. Kenapa? Biarkan baginda Nabi Muhammad SAW yang akan mendidik mereka, yang akan mengajar mereka. Ketika mereka berselawat dan Allah balas selawat 10 kali, maka selawat itulah akan menunjukkan. Kenapa saya katakan ini? Karena kita akan kalah dengan teknologi yang ada sekarang. Begitu banyak serangan kepada anak-anak kita, terutama dari HP dan pergaulan. Kalau kita tidak hukum, tidak gunakan perkara seperti itu dengan cara-cara agama kita, maka kita akan terhina. Makanya alhamdulillah di komplek ini ya Bapak Ibu, ini insya Allah digunakan supaya bantu ya. Ini ya anak-anak ini ya. Saya sebenarnya kurang itu dari sini. Saya biasa belajar kalau kita ini. Karena ini sesuatu yang sangat luar biasa. Apa yang kita kumpulkan di muka bumi ini, semua hidup kita akan kalah dengan apa yang kita dapat sekarang di sini. Itu jadi Allah.
Kalian bisa bikin taman surga. Ada yang bisa bikin taman surga. Berapa harga kalian kita? Tapi di sini kita sudah ada di taman surga. Karena ini majelis ilmu, majelis sholat. Paling tidak selama kita di sini kita sudah mencatatkan diri kita di surga sana, bahwa kita sudah menjadi penghuni taman surga. Tinggal perkara kita apakah kita akan terus menjadi penghuni taman surga dan surga sesungguhnya, atau cuma sampai malam ini. Ya, jadi inilah hikmah maulid. Mengenal Nabi, tak kenal mengatakan saya, dan saya mengatakan kita, dan kita tak ada pengorbanan. Anda mengenal Nabi, kisahnya, perjalanannya dari mana? Apakah kita mau membahas bahwa yang sebutkan kepada Rasulullah itu setiap hari? Tidak. Kenapa? Karena sebab kita banyak. Musuh kita tidak ada lagi itu. Waktu kita tidak ada lagi itu. Lalu bagaimana cara menambahnya? Contohnya majelis maulid. Mumpung lagi bulan maulid. Guru-guru berkata kepada kita, siapa yang berangkat dan pulang dari majelis maulid maka akan bersih segala dosa-dosa. Jadi kalau Bapak katakan ribuan, bukan cinta itu ada batas. Ada yang bisa pada cintanya, ada yang bisa pada kepercayaan kepada hidupnya. Ketika kita mencintai sesuatu, apapun kita akan memahami untuk cintanya. Dan bagaimana jika Allah cinta kepada Nabi? Dan kalau cinta kita kepada Nabi, maka Allah cinta kepada kita. Apakah ada syarat dari kita untuk cinta Allah itu? Tidak. Mendapatkan cinta Allah yang paling mudah adalah dengan salawat. Karena salawat itu ada syarat untuk diterima. Anda salat, Anda harus belajar tentang istinja. Dua namanya wudu. Betul? Ketika ada Nabi setelah belajar kita, maka bisa jadi ibadah salat itu tidak ada di rumah orang. Anda berdoa, tapi Anda makan dari barang-barang haram. Doa Anda ada halal. Tapi salawat tidak ada. Tidak ada dari yang mengatakan salat tertolak karena pakaian digunakan yang baca salat itu najis, atau dia habis makan barang haram, atau dia habis berbuat dosa. Itu salawat yang tidak ada. Bahkan boleh tidak. Apalagi kalau ini amalan yang paling cepat sampai kepada Allah Ta'ala, dapatkan pengampunannya, kasih sayang, terbuka segala macam rezeki, terbuka segala macam kesulitan, itu masalah. Dan selama tidak memberikan kehadiran, berharap selalu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan begitu akan tumbuh rasa cinta kepada Nabi. Nabi akan membimbingmu dalam kehidupan sehari-hari. Yang buat anak-anak kita seperti itu ya Pak ya. Besok maulidnya tiap hari Pak ya, hari Jumat. Maulid terus, malam Jumat maulid, sholat. Ya, supaya apa? Karena tempat yang dibacakan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi akan hadir di tempat itu. Dan ketika Nabi hadir di tempat itu, maka di tempat itu sekitar tempat itu akan menjadi tempat yang berkah, penuh dengan cahaya, penuh dengan kemudahan, jauh dari segala macam bencana. Rahasia maulid cuma diketahui oleh para penjara. Mari kita belajar. Jangan sampai perkara yang mudah seperti ini kita lupa, apalagi yang berat. Puasa kan dapat berat. Puasa. Saya termasuk orang yang berat dulu kalau sholat malam, tahajud berapa kali ya buat kita sama Allah. Tidak. Sholat berapa banyak tidak. Sejak hari setiap bulan bisa baca baru kita. Buat bandingin umur kita, berapa banyak yang sudah tahu? Banyak mana jajaran yang sudah tahu? Kalau kita nggak tahu bahwa kita akan lemah dalam perkara ibadah, mari berdoa. Mari kita kenal kepada Tuhan bersama Muhammad. Belajar cinta kepada Tuhan.
kami tersebut. Artinya apa? Berikan yang terbaik dengan keluarga kami. Berikan yang terbaik kepada institusi Anda. Karena di situ ada